Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini senang sekali saya Abi Agus ditemani Atep dan juga Anis Mualim di meja operator dapat menemani Anda dalam tausiah siang kajian kitab Manhajus Salaf, yaitu kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki. Tema kita tentang penjelasan para ulama salaf berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dua narasumber kita ikhwan dan akhwat telah hadir. Ada Ustadz Fawaz Abizawiyah dan Ustadz Alfan Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Fawaz sehat, Ustadz Alfan juga sehat ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu ya? Bintang tamu. Bintang Saya tamunya. biasanya manggil beliau Romo Yai Al-Hafiz Alfan Sunardi karena saking jauhi. Baik ikhwan dan akhwat, seperti biasa nanti kami akan undang Anda untuk bergabung dan bertanya. Silahkan kirimkan ke 0218451512 untuk interaktif dan di 081119997720 untuk WhatsApp. Tafadhol Ustaz, monggo. Ustaz Alfan, monggo. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan untuk segenap pemirsa Rasil TV di mana saja berada, kemudian juga untuk para pendengar radio setia kajian siang atau tausiah siang Radio Silaturahim AM 720 dan juga radio-radio yang bekerja sama dengan Radio Rasil, baik yang berada di Semarang, ada di mana? Palembang, ada di mana? Yogyakarta, ada di Magelang ya. Di Batam, di Johor, di Pontianak, Singapura, di mana saja berada. Dan juga tidak lupa kami ucapkan salam ini tahiyah yang mubarakah min indillah tabaraka wa ta'ala untuk segenap kru yang menemani di kajian siang hari ini. Ada Abi Agus di meja host, ada kemudian Kang Atep di kamera, dan di switcher siapa ya? Dari teman-teman magang ya, dari BSI. Kemudian tidak lupa juga di meja operator yang tersembunyi di balik kaca ada Abang Anis Mualim. Cuma bukan Baswedan ya, tapi Baswaidan. Dan pun yang baru datang ini ada juga Om Ondi. Dan juga tak lupa bintang tamu yang mendampingi kajian siang hari ini untuk membedah buku karya gurunda mulia kami, Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dari kitab beliau yang bernama Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyati wa Tatbiq, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang metode para ulama salaf dalam memberikan pemahaman mereka terhadap nas yang ada di hadapan umat Islam, yaitu Al-Quran dan juga kumpulan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Nah, insyaallah kami sangat berbahagia di siang hari ini didampingi oleh Romo Yai Al-Ustadz Alfan Sunardi Al-Hafiz yang berkenan mendampingi kita di siang hari ini. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan pelajaran-pelajaran juga yang bermanfaat dari bedah kitab tersebut, yang tujuannya lain ada untuk menambahkan hazanah pemikiran dan pemahaman kita dalam memahami panduan Al-Quran dan Sunnah. Namun izinkan kami mengajak para pendengar, para pemirsa dan juga ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian Facebook Bubur Subuh di mana saja berada untuk membacakan suratul Fatihah. Pertama kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan rahmatnya untuk kita, keridhaannya buat kita, dan ampunan serta penambalan dari segala kesalahan dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan juga hadiah suratul Fatihah ini Allah berkenan berikan hadiah bacaannya
untuk penulis kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, yaitu Syekhina wa Murabbi Arwahina wa Ajsadina Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dan juga adik beliau Abuya Said Abbas bin Alawi Al-Maliki, orang tua beliau Said Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, dan para guru-guru dan mulia kami yang dengan mereka kita dapat mengenal Al-Quran dan ajaran As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi yang sudah meninggal dunia. Ada Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri, Sayyidul Walid Hasalim bin Abdullah Syatri, dan juga tidak lupa doakan untuk kita niatkan pahala bacaan ini Allah anugerahkan untuk guru-guru kita yang masih hidup. Ya mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, usianya berkah dalam sehat dan afiat, bil khusus Syekhina wa Murabbi Arwahina Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, pengasuh pesantren Nurul Haramain Pujon Malang, dan juga founder dari Radio Rasil AM 720 ini, yaitu Syekhina Al-Ustaz Sayyid Al-Habib Hussein bin Hamid bin Hud Al-Attas. Mudah-mudahan mereka semua, orang-orang tua kita semua yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesehatan zahir dan batin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat umat Islam dengan kehadiran mereka, dan termasuk manfaat dari buku karya Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ramayai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ramoyai nyuwun restu nggih. Kula badhe maos kitab menika. Ya, sedikit bahasa Jawa karena beliau saking Jawi. Nah, Abi Agus juga saking Jawi. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim, kami akan bacakan kitab ini, nanti akan kami terjemahkan, dan nanti insya Allah akan disampaikan beberapa syarah dan bayan dari Kiai Al-Hafidh Alfan Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Sayyidul Walid fi kitabihi Manhajis Salaf fi Fahmin Nusus dalam tema atau bab Al-Hillul Akhir fi Qadiyatis Sifat. Faqala radhiyallahu anhu wa min khilalin nususil waridati fi hadzal bab yadhharu jaliyan anna hadhihi nususa lam tarid fil Qur'ani aw fi sunnati li itsbati sifatin min hadhihi sifatil muta'alliqati bidzat. Dan dari selak-selak penjelasan nas-nas yang telah sampai kepada kita dalam bab atau tema tentang akidah atau keyakinan berkenaan dengan sifat-sifat Allah, yadharu jalian, maka tampak secara jelas anna hadhihi nusus, bahwa nas-nas Al-Quran maupun hadis itu lam tarid, tidaklah datang fil Quran, dalam Al-Quran, au fis sunnati, ataupun dalam riwayat yang dinisbatkan kepada baginda Nabi, tidak datang untuk apa? Li itsbati sifatin, untuk menetapkan sifat min hadhihi sifati, dari ini sifat al muta'alliqati bidzat, yang terikat dengan zat, yang bergantung dengan zat Allah jalla jalaluh. Wallati, yang mana sifat ini tusamma, diberikan nama oleh para ulama dengan as-sifatul khabariyah atau as-sifatul khabariyah. Ya, itu sifat-sifat yang berkaitan dengan informasi yang datang dari Tuhan. Au sifatul jawarihi, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan gambaran tentang anggota tubuh. Ataupun aulil ikhbari, ataupun untuk memberikan informasi anha, tentang sifat-sifat tadi, min haitsu hiya sifatun, dari sisi dia itu merupakan sifat. Kenapa? Alasannya apa? Wa innama ta'ti, namun pastinya ta'ti datang keterangan dari mana? Hadhihin nusus, dari ini nas yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alaihi. Tujuannya
litaqribi ma'ani haqiqiyatin, ya, untuk memberikan pendekatan dalam memahami makna secara hakiki, ya. Ukhra, haqiqiyatin ukhra, yang lain, ila azhanin, kepada benak wa uqulil ibad, dan akalnya hamba. Jadi keterangan-keterangan yang datang seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, penggunaan kata istawa atau istiwa ini tidak lain untuk memberikan pendekatan dalam memberikan makna yang nyata kepada akal dan pemikiran hamba-hamba Allah. Wa hadhil ma'aniyul haqiqiyatu hiyallati siqatin nususu min ajliha wa li bayaniha. Dan tentunya ini makna-makna yang nyata, yang hakikat tadi adalah yang dibawa, digiring oleh nas-nas Al-Quran maupun sunnah, min ajliha, tujuannya untuk mendekati pemahaman akal manusia dalam menjelaskan sifat-sifat Allah, wali bayaniha, dan untuk menjelaskan dari hakikat sifat-sifat Allah tadi. Wadzalika, dan hal yang seperti itu, contoh min ma'anil qahri, dari penyebutan makna-makna atau penjelasan makna-makna yang berkaitan dengan al-qahr, kekuasaan, wal ghalabah, dan kekuatan, war rububiyah, dan kepemilikan atau kepenciptaan atau pemeliharaan, wat tamalluki, dan kepemilikan, war rahmati, dan kasih sayang, wasyafaqati, dan kelembutan, wal khalqi, dan penciptaan, wal ijadi, dan perwujudan, wa ghairu dzalik, ya, wa ghairu dzalik, dan yang lain tersebut, min ma'anil jalal, dari makna-makna sifat yang menggambarkan kekuatan, wal jamal, dan keindahan, allati, yang laisat, tidak ada, fiha, di dalam sifat-sifat jalal maupun jamal, itu al jawarihu, anggota-anggota tubuh, allati, yang tata'allaku, yang berkaitan, bil jismiyah, dengan jasmani, wal jirmiyah, maupun benda. Fala taktamil, maka tidaklah sempurna, fahmu tilkal ma'ani, pemahaman dari makna-makna tersebut, fi uqulil ibadi, dari dalam akalnya para hamba-hamba Allah, illa, kecuali, bima, dengan redaksi yang la ya'lafuhu, yang mereka sudah menyatu dengannya, wa yata'awwaduhu, dan mereka sudah biasa menggambarkannya, min tasawwuratin, dari bermacam penggambaran, ya, imajinasi, wa mahsusatin, yang bisa dipahami oleh panca indera, min sifatil jawarihi, dari sifat-sifat yang serupa dengan anggota tubuh. Gambaran istiwa, tangan Allah, ya, kursinya Allah, dan lain sebagainya. La, bukan tujuannya, li itsbatiha, untuk menetapkan sifat-sifat itu, min haitsu hiya, dari sisi bahwa itu adalah sifat bagi Allah. Bal litakmula, namun tujuannya agar bisa sempurna, watarsukha, dan mampu meresap, ladaihim, di sisi mereka, apa? Fahmu ma'anil jalali wal jamalil ilahi, agar sempurna dan meresap di benak mereka pemahaman tentang makna-makna sifat Allah yang menggambarkan kekuatan, wal jamali, dan keindahan. Dari apa? Keindahan dan kekuatannya Allah sang pencipta. Wahada yaquduna, dan ini pendekatan, ya, dengan metode pendekatan, yaquduna, menggiring kita, membawa kita kepada apa? Ila taqriri hadhihi sifati, untuk menetapkan ini sifat, bi'tibari urudiha, ya, fi dzalikan nusus, ya, dengan kebenaran datangnya sifat-sifat ini, ya, dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah tersebut. Wa annal haqqa wasafa nafsahu biha, dan sungguhnya Allah yang maha benar telah mensifati dirinya biha, dengan sifat-sifat tersebut. La bi'tibari ta'yini ma'anin mahsusatin au jawarihin malmusatin min haitsu hiya. Bukan tujuannya Allah ingin memastikan makna dari sifat-sifat yang Allah sebutkan itu dengan gambaran panca indera ataupun anggota yang dapat disentuh. Ketika Allah katakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan berarti Allah ingin memberikan menetapkan bahwa Allah memiliki tangan.
Bukan. Yang tangan yang seperti yang dibayangkan di benak di benak manusia. Ataupun ketika Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah berfirman, di hari yang mana di mana semua itu fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang hanya tersisa hanya wajahnya Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, bukan berarti bentuk wajah Allah itu yang masih tersisa. Selain Allah semua binasa. Bukan berarti gambaran bentuk wajah. Namun ini sebuah metode pendekatan, bukan untuk memastikan bahwa Allah itu berbentuk seperti itu, seperti makna-makna yang dapat dilihat, dipahami oleh panca indera, ataupun anggota-anggota yang dapat disentuh. Min haitsu hiya, bal akan tetapi libayani ma'anin kamaliyatin la'iqatin billahi ta'ala dalla 'alaiha siyaqu tilkan nususi. Nah, namun tidak lain tujuannya agar Allah ingin menjelaskan tentang makna-makna, sifat yang berkaitan dengan maknanya, yang menggambarkan kesempurnaan Allah, namun kesempurnaan tentunya yang layak bagi Allah, ya, bukan layak bagi makhluk. Hal itu ditunjukkan, dibuktikan dengan bentuk sirat-sirat yang disebutkan dalam Al-Quran. Menggambarkan tangan itu tentunya bukan bentuk tangan Allah itu memiliki tangan seperti kita. Tidak. Hasya wa kalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian Abuya menyebutkan wahadza, dan inilah yang apa yang saya sebutkan ini, qad zahara, sungguh telah tampak li bagiku bil istiqra'i, dengan penelitian. Walau aradna, maka jika kami menghendaki, an-nurida, untuk menyebutkan jami'an nususi, seluruh nas-nas allati yang tubayinu, menjelaskan hadhil haqiqata al-istiqra'iyata, menunjukkan tentang hakikat penelitian, lahtaja, maka pastilah dibutuhkan atau membutuhkan dzalika, hal tersebut, yaitu menyebutkan seluruh nas yang menjelaskan hakikat secara dari hasil penelitian, ila risalatin khassatin, kepada satu risalah, tulisan yang khusus, au bahthin khasin, ataupun kepada satu pembahasan yang bersifat khusus. Walakin, namun tetapi, naktafi, kami merasa cukup dengan apa? Bi'iradi, dengan menyebutkan ba'dil amthilati, sebahagian contoh-contoh, wasyawahidi, dan bukti-bukti. Fal na'khudh awala misalin, dan kami akan mulai menyebutkan dari pertama contoh dari yang kami jelaskan ini adalah apa? Huwal istiwa, tentang masalah istiwa. Wa huwa ra'sul masyakil, dan istiwa itu adalah kajian tentang atau perdebatan tentang istiwa itu adalah kepala dari seluruh permasalahan yang diributkan di tengah umat Islam. Ya, artinya sebagian kelompok memaksakan arti istiwa begini, ya itu begitu. Wa huwa alladzi alaihi taduru rihal khilafi wan niqashi war raddi wal mardud. Dan itulah permasalahan istiwa itu yang di situ berputar, ya. Dari rotasi, perselisihan, diskusi, menolak dan ditolak. Fanaqulu, maka kami pun berkata biikhtisarin, dengan secara ringkas, wa ijazin, dan tegas, lugas. Apa itu? Ashharu ayatil istiwa, yang paling populer dari ayat-ayat yang berkenaan dengan makna istiwa, allati, yang mana ayat itu waradat fil Qur'ani, datang dalam Al-Quran, adalah ayat yang terdapat dalam Quran surah Thaha, yaitu ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yaitu surah Thaha surah ke-20 ayat ke-5. Waqad waradat ayatun ukhra, begitu telah datang keterangannya pada ayat-ayat yang lain dalam bab ini. Sanadkuruha, kata Abuya, kami akan sebutkan ayat-ayat ini wahidatan, satu persatu. Wa natakallamu, dan kami akan bincang tentang ayat ini fi hadzal bahthil mukhtasar, dalam pembahasan yang begitu ringkas. Sa'ilina al-Maula jalla jalaluh, seraya bermohon kepada Allah sang penolong yang maha agung, yang maha kuat, untuk apa? An yanfa'ana, agar Allah memberikan kami ilmu an-nafi' yang bermanfaat, wa an yulhimana, dan agar Allah memberikan kami sebuah ilham kepada apa? Feeling atau insting kepada apa? Ar-rusyda, kebenaran, was-shawab, dan ketepatan dalam memberikan penjelasan. Nah, nanti akan beliau sampaikan, yaitu apa ayatnya? Fa ammal ayatul ula wa hiya ar-rahmanu 'alal arsyistawa fatadabbar ma ba'daha
wa huwa qaulullahi ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu. Nah, itu ayat dalam Al-Quran surah At-Taha ayat ke-6 dan ke-7. Fahal yasihu an yaqula alladhina yattahaddatsuna haula al-istiwa wa yaj'aluna minhu qadiyatan liwaznil madhahibi wal afkar wa tasnifin nasi ila salafiyatin wa khalafiyah wa hululiyah wa jahmiyah wa jahwiyah wa mu'attilatin wa hasyawiyah. Hal yasihu an yaqulu innal ayata ja'at li itsbatil istiwa wal ikhbar bi anna Allah istawa 'ala arsyih wa ghairuhum yaqul innal maqsuda minal ayati huwa itsbatu ma yatarattabu 'ala sifatil istiwa minat tamalluki wat tasrifi taqriban lil haqiqati ila uqulil ibad alladzina yatasawwaruna binadarihim wa fikrihim annal malikal atau al mulkal mas'ula 'anil biladi atau al-malika al-mas'ula 'anil biladi la yahkumu wa la yatasarrafu wa la ya'muru wa la yanha wa la yastati'u an yaf'ala syai'an wa la yastajiba lahu ahadun illa idza stawla 'alal ibadi bi quwwatihi wa sultanihi wa qahrihi. Hadzal istila'ul ladzi yu'abbiruna anhu bil julusi 'alal arsy. Wa idza ja'al khitabu bihadzal ma'na fa innahu yafhamuhu al-'ammatu wal khassah wala ahadun yajhalu minal khalqi anna ma'nal julusi al arsy wal istila'u al hukmi wa tawalli amril biladi wal qur'anu jaa'a li mukhatabatil khalqi jami'an ala ikhtilafi mustawayati uqulihim wa kullun ya'khudhu minhu ala qadari. Nah, nanti insyaallah taala kita akan minta bintang tamu kita Al Ustaz Alfan untuk memberikan sedikit komentar di seputar tulisan Buya Said Muhammad bin Ali al-Maliki ini. Sebelum kita nanti akan jelaskan, termasuk akan saya bacakan khutbah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib Abul Hasanain salamullah alaih wa karamallahu wajhah tentang memahami sifat-sifat Allah. Mungkin Abi Agus kita serahkan dulu kepada Ustaz Alfan. Baik, tadi sedikit telah kita simak pemaparan telah disampaikan oleh Ustaz Fawas Abi Zawiyah, dan kini kita akan lanjut kepada Ustadz Alfan yang akan sedikit menjelaskan kembali tentang penjelasan para ulama salaf berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Tafadhol Ustadz Alfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, pemirsa televisi, rasil dan pendengar radio Silaturahim dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda. Langsung saja di mana tadi telah disebutkan penjelasannya yang begitu gamblang bahwasannya tentang sifat-sifat yang sempat menjadi arena perbedaan pendapat, sehingga perbedaan pendapat ini menjerumuskan seseorang itu di dalam menafsirkan itu pada suatu konsekuensi berkelompok-kelompok. Misalnya ada kelompok ya seperti Jahwiyah, Salafiyah dan sebagainya. Masing-masing kelompok ini menafsirkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah itu menurut pemikirannya atau tafsirnya sendiri-sendiri. Nah, dijelaskan di sini yang paling penting menjadi poin adalah ada kosakata yang sangat menarik adalah takriban lil haqiqati ila uqulil ibad. Ya, seharusnya ini yang menjadi poin bagi diri kita, penjabaran tentang kosakata sifat-sifat Allah. Apakah yadun itu tangan, lalu mata, terus istiwa dan sifat-sifat yang lainnya itu hanyalah sekedar takriban. Artinya sekedar mengira-ngirakan
terhadap hakikat yang sesungguhnya. Yang memakai adalah memakai bahasa manusia. Allah tidak mungkin bisa difahami kalau Allah mengungkapkan dirinya tidak memakai bahasa manusia. Sementara bahasa manusia ini sendiri berikut akal dan pikirannya serta penafsirannya sungguh sangat terbatas ketika menginginkan mentahkik tentang zat atau sifat Allah yang disebutkan adalah maha sempurna tadi. Artinya, kosakata maha sempurna tadi tidak ada lagi yang sanggup untuk mengungkapkan kemahasempurnaannya Allah itu, kecuali Allah sendiri yang mengungkapkan, sementara akal dan kosakata manusia tidak disebut dengan sempurna. Itu sangat kekurangan sekali. Tetapi supaya tidak blank banget gitu, tidak gelap banget itu maksudnya Allah, supaya tidak gelap banget gitu, karena bahasa manusia ini adalah bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling lengkap di antara makhluknya Allah, maka Allah meminjam, istilahnya meminjam bahasa manusia itu untuk menjelaskan tentang, memberikan gambaran tentang sifat-sifatnya Allah tadi. Itu pun kan tentunya bahasa manusia itu sendiri atau kosakata yang biasa digunakan untuk manusia itu sendiri. Untuk manusia, dan tentunya Allah pun yang menciptakannya. Betul, Allah telah menciptakannya. Tetapi ini harus disadari kembali, menjadi garis besar, ini adalah bahasa manusia untuk mengungkapkan, memberi gambaran siapa sih, bagaimana sih, serta apa sih sifatnya Allah itu. Oleh karenanya kalau misalkan dibahas secara tahqiq, tidak akan mungkin akan sampai menjadi tahqiq. Ketika kita berusaha untuk mentahqiq sifat-sifatnya Allah, maka tentunya akan lari kepada nantinya jismiyah, karena memang dalam renungan dan khayalan dan pikiran manusia itu hanya berbentuk kepada jismiyah. Pada jismiyah bertangan, manusia ketika mengatakan bertangan, ya tentunya itu tangan, karena yang batasan yang alam pikiran manusia yang bisa dirana adalah yang bertangan. Nah, kalau misalkan hitung-hitungan tangan, maka tangan siapa yang paling sempurna di alam yang nampak ini? Tentunya manusia akan mengambil suatu kesimpulan, tangan yang paling indah, wajah yang paling indah, mata yang paling indah, tentunya itu pada manusia. Maka dengan demikian, ya tidak mustahil seseorang yang betul-betul katanya tidak ada takwil di dalam Al-Quran. Orang yang mentakwil Al-Quran itu adalah dimasukkan dengan kategori bid'ah dan semacamnya. Ya tentu ini kan alam manusia, bahasa manusia, akal pikiran manusia yang penuh keterbatasan. Yang penuh keterbatasan tadi, sanggupkah untuk mendeskripsikan tentang kesempurnaan sifat Allah yang maha sempurna? Tentu dengan demikian bahasa manusia tidak akan pernah sanggup untuk mendeskripsikan tentang kemahasempurnaannya Allah itu. Allah tahu itu, tetapi Allah tidak membiarkan supaya kita mereka-reka dengan membabi buta. Makanya Allah gambarkan dengan bahasa manusia itu sendiri. Maka lahirlah kosakata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, dan sebagainya dan sebagainya, yang ranah itu sebetulnya adalah ranah pemikiran manusia. Karena bagi Allah sudah tidak ada lagi istilahnya di makhluk ini untuk menggambarkan yang sesempurna bahasa manusia itu sendiri. Tetapi bagi Allah ini sudah sangat terbatas sekali. Sangat terbatas. Dan tidak akan pernah mampu untuk mengungkap hakikatnya. Oleh karenanya, ya sebagaimana yang diajarkan oleh murabi dan guru kita semua, ketika kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, maka harusnya yang menjadi guidance, yang menjadi panduan, seharusnya ayat-ayat muhkamat, ya seperti laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karenanya supaya akal juga tidak terlalu liar untuk mengakal-akali tentang hakikat Allah ini, apalagi nanti membicarakan tentang hakikat, saya rasa membicarakan kosakata hakikat Allah saja itu sudah salah. Sudah kurang tepat, karena memang tidak akan pernah mampu untuk dihakikatkan. Betul.
tidak akan pernah mampu di Karena hakikatnya. medianya untuk Medianya mencari untuk kehakikat pendidikan. kesempurnaan itu pun nggak akan sampai karena keterbatasannya akal manusia. Manusia. Makanya itu seperti tadi taqribal li haqiqati ila uqulil ibad. Itu hanya pendekatan saja kepada akal, narasi, retorika ya, logika ibad seorang hamba tentang hakikat yang sesungguhnya. Pasti kita akan harus kembali laisa kamitslihi syai'un. Dengan demikian maka insyaallah kita akan terselamatkan kepada penyakit tajsim, penyakit menganggotakan Allah kepada anggota Bentuk raga. tubuh manusia, raga manusia. Jangankan Allah, misalkan kita memikirkan tentang udara aja, angin, itu udah mau ditajsim gimana kalau misalkan angin gitu. Bentuknya gimana Bentuknya gimana, jenis kelaminnya seperti apa gitu, Betul. laki-laki apa perempuan, warnanya seperti apa, biru atau hitam atau bagaimanapun. Tentang makhluk Allah sendiri saja kita tidak mampu, apalagi yang menciptakan makhluk itu sendiri. Tetapi kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa itu ada, dan kenyataannya kita bisa merasa walaupun tidak bisa meraba. Jadi mungkin gambarannya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memperkenalkan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan dirinya dalam kitabnya untuk mustawa atau level daya tangkap hamba-hambanya, tentunya menggunakan redaksi dan dialek yang biasa dipahami oleh Yang hamba-hambanya. dipahami oleh seorang. Tapi Allah bukan seperti gambaran Bukan itu. seperti itu luar biasa. Tetapi memang tidak ada lagi seolah-olah bahasa yang bisa difahami oleh manusia itu sendiri. Karena keterbatasan, Keterbatasan kemampuan mengungkapkan mengungkapkan, dan juga kemampuan menangkap, menangkap. mengilustrasikan, Betul. mengimajinasikan manusia. Karena memang akalnya terbatas seperti itu saja. Seperti itu. Baik, alhamdulillah Ustaz. Fadhal Ustaz Abi Agus. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Fawas dan juga Ustadz Alfan, dan kami akan undang Anda, kita akan undang pemirsa untuk bertanya atau Boleh. masih ada penjelasan dari Ustadz? Paling saya membacakan sedikit khutbah. Monggo silakan Ya. Ustadz. Ini Baik. khutbah Ali bin Abi Thalib. Ya, tentang sifat-sifat Allah. Siap. Nah, ini khutbahnya dahsyat juga ini. Menjelaskan tentang penciptaan Allah, hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, begitupun sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara khutbah yang pernah disampaikan oleh Amirul Mukminin Abul Hasanain, ayah daripada Al Hasan dan Al Husain. Dan tentunya penulis kitab ini Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al Maliki, ini salah satu cucu dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dari jalur Al Hasan. Makanya beliau disebut dengan nama beliau Said Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani, dari jalur Hasan. Beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wa karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardah mengatakan tentang penciptaan langit dan bumi serta sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Beliau memulai dengan alhamdulillahilladzi la yablughu midhatahul qailun. Segala puji bagi Allah yang enggak akan sampai, orang yang ingin memuji-muji Allah enggak akan sampai pada tujuan hakikat kesempurnaan pujian mereka kepada Allah. Wala yuhsi na'ma'ahul adun. Begitupun enggak akan bisa menghitung orang yang ingin mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah. Wala yu'addi haqqahu al-mujtahidun. Dan orang yang bersungguh-sungguh dengan mengupayakan seluruh tenaga dan jiwanya tidak akan mampu untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk hak untuk mensyukuri nikmat Allah. Alladzi la yudrikuhu bu'dul himam, ya, yang mana pikiran pun enggak akan mampu menggapainya. Wala yanaluhu ghausul fitan, dan juga orang sekalipun cerdas, arif, bijaksana enggak akan mampu menyelami dalamnya hakikat kesempurnaan Allah. Alladzi laisa li sifatihi haddun mahdud, yang mana kata beliau tidaklah ada batasan yang membatasi dari sifat-sifat Allah. Wala na'atun maujud, ataupun dari yang wujud ini enggak akan mampu juga menjelaskan sifat-sifatnya. Wala waktun mahdud, juga tidak akan waktun ma'dud, juga waktu pun yang terbilang enggak akan mampu untuk menjelaskan sifat-sifat Allah.
Ya, wala ajalun mamdud, ataupun ajal yang diulur-ulur dipanjangkan pun nggak akan mampu untuk menjelaskan hakikat dari sifat-sifat Allah. Nggak akan bisa sampai kepada tujuan. Fataral khalaiqa biqudratih. Dia menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaannya. Wa nasyara riyaha birahmatih, dan ia Allah yang menerbarkan angin dengan rahmatnya. Wa wattada bisukhuri maidana ardih, dan Allah lah yang membuat bumi tidak mudah bergetar, bergoncang. Allah bikin tenang dengan adanya gunung-gunung yang Allah ciptakan. Awaluddin ma'rifatuh. Nah, beliau menjelaskan pokok pangkal agama adalah ma'rifat atau berusaha mengenal Allah. Ini pokok atau pangkalnya agama kita. Islam adalah berusaha mengenal Allah. Wa kamalu ma'rifatih, namun tidak akan sempurna makrifat kepada Allah kecuali dengan at-tasdiqu bihi, ya, melakukan, mempercayai dan membenarkan, ya, tentang kesempurnaannya Allah. Wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduh, sedangkan kesempurnaan dari membenarkan apa yang datang dari Allah itulah hakikat bertauhid kepadanya. Wa kamalu tauhidi al-ikhlasulah, dan kesempurnaan mentauhidkan Allah adalah dengan berlaku ikhlas, tulus hanya untuk Allah. Wa kamal ikhlas lahu nafyus sifati anhu. Nah ini nih. Dan kesempurnaan ikhlas, jadi kalau orang ingin menjadi orang yang ikhlas dalam urusan agama kepada Allah, karena Allah perintahkan mukhlisina lahuddin, adalah dengan menafikan sifat-sifat, ya, sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Li syahadati kulli sifatin annaha ghairu mausuf. Ya, artinya menafikan sifat-sifat Allah, mentiadakan sifat-sifat yang hanya sifat itu hakikatnya untuk makhluk lalu disifatkan kepada Allah. Ini harus dinafikan, kata beliau. Kenapa? Li syahadati kulli sifah annaha ghairul mausuf. Karena alasannya apa? Alasannya karena setiap sifat hakikatnya berbeda dengan yang disifati. Ketika orang mensifati sesuatu, maka sifat itu berbeda dengan yang disifatinya. Nggak sampai. Nggak akan sampai. Anggaplah ketika saya ingin mensifati Kang Agus, sifat orangnya seperti ini. Hakikatnya, Kang Agus itu nggak sama dengan apa yang saya sifati. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu alasannya. Jadi kata beliau, kesempurnaan ikhlas itu adalah dengan menafikan sifat bagi Allah. Kenapa perlu dinafikan sifat itu? Karena kan memang asalnya penggunaan kata sifat ini adalah penggunaan orang-orang musyrik tentang Allah. Makanya Allah katakan Subhanahu wa Ta'ala amma yasifun. Apa alasannya? Li syahadati kulli sifah annaha ghairul mausuf. Karena sebagaimanapun kita mensifati sesuatu itu, maka sesuatu yang disifati itu berbeda dengan sifat itu. Kemudian wa syahadatu kulli mausuf annahu ghairu sifah. Dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Itu. Maka faman wasafallaha subhanah faqad qaranah. Maka barang siapa yang melekatkan sebuah sifat kepada Allah, berarti dia sama saja orang yang menyertakan Allah dengan sesuatu. Dan itu bagian dari kesyirikan. Waman qaranahu faqad sanna, dan barang siapa yang menyertakan sesuatu dengan Allah, berarti dia telah menduakan Allah dengan yang lain. Waman sannahu faqad jazza'ahu, siapa orang yang menduakan Allah dengan yang lain, maka ia telah memilah-milah Allah dengan yang lain. Artinya membuat juz-juz, bagian-bagian dari zatnya Allah dengan yang lain. Waman jazza'ahu faqad jahilah, siapa orang yang memilah-milah Allah, maka hakikatnya dia telah tidak mengenal Allah. Waman jahilahu, ya, atau menganggap Allah itu barang siapa yang memilah-milah Allah, berarti ia tidak mengenal Allah.
Waman jahilahu faqad asyara ilaih. Maka siapa orang yang tidak mengenal Allah, dia akan berakibat melakukan penunjukan arah kepada Allah. Waman asyara ilaih, siapa orang yang memberikan arah kepada Allah, berarti dia telah memberikan batasan kepada Allah. Sedangkan Allah tidaklah terikat dengan batasan ruang maupun waktu. Nah, sebaliknya, waman haddahu faqad addahu. Dan siapa orang yang telah memberikan batasan kepada Allah, berarti dia telah berani mengatakan Allah itu berbilang, bukanlah esa. Waman qala fima, ya, barang siapa orang yang berkata, di manakah Allah, faqad dammanahu, maka hakikatnya dia telah menganggap Allah terkandung dalam tempat. Allah bertempat. Waman qala alama, dan barang siapa orang yang berkata, ya, bahwa faqad dhammanahu, berarti dia telah memasukkan Allah pada satu tempat. Dan siapa orang yang berkata, ya, alama, atas apa, ya, berarti dia telah mengatakan faqad akhla minhu, bahwa Allah itu telah berpindah tempat dari kehadirannya. Ini gambaran dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentang sifat-sifat Allah, dan khutbah ini masih panjang. Kapan-kapan aja kita bacain lagi. Tapi ini menggambarkan penjelasan tadi yang mana kamalul ikhlas adalah nafyus sifati anhu tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Li syahadati kulli sifah annahu ghairul mausuf wa syahadah kulli mausuf annahu ghairus sifah. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham oleh pemirsa dan pendengar Radio Rasil AM 720. Kembali kepada Abi Agus. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan tambahan tadi, yaitu tentang pidato dari sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kita akan ke pertanyaan Pak Ustadz, ya. Boleh, silakan. Ustadz Fawas dan juga Ustadz Alfan. Pertanyaannya yaitu dari Bunda Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang kenikmatan di surga yang tiada taranya adalah ketika kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apa maksudnya dan apa arti sesungguhnya, Ustadz? Baik. Bagaimana wajah Allah begitu? Baik. Kita oper kepada Ustaz Alfan dulu. Monggo, Ustadz. Monggo Ustaz Alfan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan ini adalah yang memang sering ditanyakan tentang bagaimana caranya nantinya, kaifiyahnya kita dapat melihat wajah Allah di surga nanti. Berbicara di surga ini kan tentunya beda medianya kita berbicara di dunia ini. Iya. Karena nanti yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatum biyamini. Yang artinya situasi dan kondisi ini akan jauh berbeda dengan apa yang kita alami sekarang ini. Pada saatnya nanti bumi ini juga akan diganti. Tentu media-media yang terkait juga akan tergantikan pada saat itu. Oleh karenanya sebagian misalnya ya kelompok-kelompok ada yang menyatakan kita tidak akan pernah menyaksikan Allah. Karena kalau misalkan kosakatanya nanti kita melihat Allah, berarti Allah itu bertempat dong. Kan begitu. Tapi di kantor juga dengan kelompok yang lain, oh enggak, itu kita pasti akan melihat Allah. Nah, hemat anak adalah yang di tengah-tengah, bahwa memakai landasan ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, memakai landasan bahwa bumi ini oleh Allah nantinya akan dilipat dan digantikan bumi yang tidak seperti ini. Dan begitupun kemampuan kita juga, mata kita juga akan sirna, akan fana, akan hancur di alam kubur. Pada saatnya nanti dibangkitkan, itu merupakan salah satu rukun iman kita harus mengimani itu. Tetapi pada hakikatnya ketika nanti dikembalikan itu, apakah seperti ini? Wallahu a'lam. Tentunya dengan perbedaan ruang, dimensi, waktu itu bisa saja Allah bisa disaksikan oleh manusia, dan konon katanya dalam hadisnya kan itu merupakan seafdol-afdolnya nikmat yang diberikan oleh seorang hamba. Tetapi
meranah kepada nikmat di surga ini, mengacu pada suatu pelajaran pada diri kita, seharusnya kita tidak memimpikan dulu bagaimana melihat Allah di surga itu, tetapi harusnya memproteksi dulu kepada diri kita, bisakah kita ke surga itu? Kalau misalkan di surga, ya wallahu alam, itu adalah kenikmatan yang sempurna. Nah, kenikmatan yang sempurna. Begitupun di neraka adalah penderitaan yang sempurna. Sementara di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dengan kesempurnaan itu bisa saja itu merupakan menjadi yang dalam bahasa hadis itu adalah hadiah, kebahagiaan, apresiasi, reward yang tiada tara bagi sosok manusia bisa menikmati pemandangan itu. Tetapi sebelum ke sana, kalau saya pribadi sih tidak tidak memikirkan dan memanjangkan angan-angan untuk ke sana, tetapi bagaimana di dunia ini mampu nggak kita nantinya betul-betul sesuai kriteria yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, bahwasanya dalam hadisnya nikmat-nikmat di surga itu adalah yang sungguh tiada tara, wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatratun fil qalbil bashar. Bahwasannya kenikmatan di surga itu tidak pernah kita dengar lewat telinga, tidak pernah kita lihat oleh mata, bahkan tidak pernah terdetak di dalam hati sanubarimu. Adapun sekarang yang terdetak di hati sanubarimu itu hanyalah sebatas angan-angan, bisa hayalan yang jauh daripada hakikat kesempurnaannya itu tadi. Tetapi yang jelas adalah nikmat di situ sungguh luar biasa. Bahkan terungkap dalam salah satu hadis yang lain, andaikan kita mampu untuk melihat neraka sekarang juga, niscaya seketika akan menjadi pingsan dan binasa serta mati. Dan andaikan kita mampu melihat surga sekarang juga, niscaya kita akan juga pingsan dan mati. Saking dahsyatnya kedua tempat itu. Oleh karena digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatratun fil qalbil bashar. Itu adalah urusannya di tangan Allah. Tetapi kewajiban kita adalah meraih bagaimana menuju jalan yang lurus menghantarkan kita ke surga, dan hati-hati supaya tidak terjerembab ke dalam neraka. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman dan sedikit dapat membantu jawaban. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Fawaz ingin menambahkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan dan akhwat, khususnya Bunda Liza yang tadi bertanya tentang pemahaman sebuah riwayat hadis bahwa nanti seorang beriman di kehidupan surga nanti akan diberikan kenikmatan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembalikan kepada kaidah-kaidah Qur'aniyah, khususnya ayat dari surah Al-Qiyamah. Ini kan kembali pada penjelasan dari Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75 pada ayat 23. Ya, 23. Tentang gambaran peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencintai al-ajilah. Kita berangkat dari ayat ke-20 ketika Allah berfirman, dan sebelumnya itu berkenaan dengan Al-Qur'an ya. Berkenaan dengan Al-Qur'an, Allah berikan gambaran juga pada ayat ke-20, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbunal ajilah. Nah, tapi kalian ini jangan begitu, karena kalian ini umumnya manusia ini terlalu mencintai al-ajilah, yaitu kehidupan dunia yang sementara. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan negeri akhirat. Nah, di situ Allah gambarkan nanti negeri akhirat, wujuhun yauma idzin nadhirah. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah yang di sana nanti di negeri akhirat berseri-seri. Dan juga nanti ada wajah yang wujuhun yauma idzin basirah, ada yang bermuka masam. Nah, wajah yang berseri-seri ini disebutkan oleh Allah ila rabbiha nazirah. Ya.
ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, nazirah. Nah, di sini kita berangkat dari kata nazirah. Penjelasan ulama ahli tafsir, kata nazirah ini bisa diartikan melihat dengan kedua belah mata. Wajahnya yang berseri-seri melihat menatap kepada Tuhannya. Di ayat ini tentunya tidak jelaskan wajah Tuhan ya, tapi melihat tuh Tuhan. Bila diartikan nazirah ini artinya melihat. Namun penggunaan kata nazira ya juga digunakan dalam Al-Qur'an dengan arti menunggu dan menanti. Ila rabbiha nazirah, yaitu menanti keridhaan Tuhan. Jadi ini dari kata nazirah inilah yang jadinya ranahnya beda pandangan dalam memahami kata nazirah. Sedangkan kata nazirah dalam Al-Qur'an itu anzirni ila yaumi yub'atsun, ya kan? Fantadiru inna muntazirun. Inni muntazirun. Artinya bisa diartikan nazirah itu menunggu, menanti. Nah, jikapun dipahami, diartikan nazirah melihat dengan kedua belah mata, ada ayat muhkamah. Jadi kan berarti ayat ini termasuk ayat yang mutasyabihah. Maka ayat muhkamahnya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka kita kembalikan pemahaman ayat ini dengan ayat yang muhkamat. Terlebih lagi kan gambaran hadis tadi adalah hadis yang populer dan lebih sahih adalah hadis yang dibacakan oleh Ustazuna Alfan. Romo Yai Alfan itu apa? Hadis tentang gambaran nikmat surga itu Nabi katakan dengan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, sini pun redaksi hadis ini bukan menggunakan mala ainun nadharat, tidak, tapi mala ainun ra'at. Nah, di ayat tadi kan Quran surat Al-Qiyamah ayat 23 Allah tidak katakan ila rabbiha ra'yah. Ya, melihat dan mata tidak. Ya, tapi nazirah. Kata nazirah ini sebuah kata yang memiliki arti bukan hanya melihat dengan dua bola mata, namun bisa diartikan menunggu dan menanti. Artinya kan gambaran kalau wajah yang berseri-seri apa? Menanti sebuah nikmat yang akan diberitahukan. Jadi kita memahami Quran surah Al-Qiyamah tadi, Bunda Liza, tidak harus dengan memahami melihat dengan dua belah mata. Karena Allah gunakan redaksinya nazirah. Biasanya dalam Al-Quran maupun Sunnah, kalau melihat dengan dua belah mata itu dengan kata ro'a. Yaro, ru'yah. Gitu ya. Nah, sini kan tidak menggunakan ro'a, tapi nazirah dari kata-kata nazarah. Sedangkan contoh-contoh ayat gambaran tentang masalah akad hutang piutang, ya, kalau orang meminjamkan uang pada orang lain, Allah gunakan untuk bersabar, menanti kadar waktu sampai dia mampu. Fanaziratun ilah maisarah. Fanaziratun ilah maisarah. Jadi arti nazirah itu tidak hanya melihat dengan bola mata, tetapi bisa diartikan juga menanti. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pakai dot. Wajah yang di sana saat itu di hari kiamat, orang-orang yang mengikuti panduan Al-Qur'an, wajah mereka berseri-seri ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka menanti, ya, menanti keridhaan, menanti anugerah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya dipahami dengan nazirah artinya melihat. Jadi memang masalah melihat itu kan itu ramai diperbincangkan di ranah hadis. Iya. Apakah melihat dengan bola mata, apakah menggambarkan kenikmatan berupa keridhaan yang begitu tinggi. Terlebih lagi tadi ada pakem dalam hadis yang sahih bahwa Nabi gambarkan kenikmatan surga itu hakikatnya adalah kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Kenapa? Karena dimensi surgawi bukan lagi dimensi duniawi. Yang kasat mata, kasat bentuk. Tadi Ustazuna Alfan sudah membacakan ayat yauma tubbalul ardu ghairul ardi. Jadi di kehidupan ranah surgawi itu bukan seperti kehidupan di alam bumi duniawi saat ini. Wallahu alam bissawab. Yang penting kita harapkan saja tadi pesan Ustaz Alfan bagaimana beramal agar kita betul-betul dapat mendapatkan kenikmatan surgawi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kata kuncinya apa? Mengembalikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat dengan mengukurnya dengan panduan Al-Quran. Begitu, Abi Agus. Mudah-mudahan bisa dipahami lagi. Baik.
Kita nampaknya juga sudah berada di penghujung Di acara penghujung Pak Ustadz acara. ya. Ustadz Alfan dan juga Nggak kerasa ya. Ustadz Fawas, namun satu pertanyaan lagi Boleh? sekaligus nanti ditutup dengan kesimpulan Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. bagaimana konsep manunggaling kaula Gusti Nah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini? ini kita kasih Ustaz Alfan aja deh. Bahasanya udah bahasa Jawa, pas banget deh. Ya, monggo. Jenengan mawon manunggaling kula Gusti ini kan bahasa Iya. Jawa. Nah, kalau saya orang Betawi. Ini Ayo sudah. Saya doa nih untuk Ayo. Ayo Ustaz, betul Ustaz. Apa itu? Tadi. Manunggaling. Oh, baik. Ini manunggaling kaula Gusti ini kalau dalam bahasa namanya wahdatul wujud. Artinya menyatu, merasakan adanya melebur dalam diri kita bahwa zat Allah ini melebur dalam diri kita. Ini sebetulnya bisa dipahami dengan makna yang betul dan makna yang salah. Betul itu salahnya seperti apa? Yang betul adalah memahami makna wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu artinya melebur diri kita. Jadi bukan Allah yang melebur pada diri kita, karena Allah Ta'ala kan tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Iya. Artinya kita ini yang melebur di hati kita hanya ada Allah, bukan yang lain. Jadi yang dilihat, yang dipandang, yang dirasakan hanyalah kehadiran Allah dalam diri kita. Dan itu pun sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan ayat-ayat lain seperti firman Allah Ta'ala, wa innallaha lama'al muttaqin. Ya. Dan Allah senantiasa ada kebersamaan dengan kita dan bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi memahami pemahaman wahdatul wujud atau tadi apa bahasa Jawanya tadi? Manunggaling kaula Gusti artinya merasakan kebersamaan sepanjang waktu, sepanjang hidup dengan Allah Jalla Jalaluh. Itu Hadis- makna yang benar. Ini mana yang benar? Itu mana yang benar. Kalau mana yang salah tadi apa? Merasakan bahwa Allah itu melebur dalam diri kita. Nah, berarti kalau melebur saja artinya masuk meresap dalam diri kita ini sudah tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu kan tidak terikat dengan batasan ruang dan waktu, tempat dan waktu tidak bisa terikat. Lebih kurang itulah maknanya. Kalaupun mau lebih jelas lagi dengan cara Jawa, monggo kepada Ustadz Alfan. Ini kan bahasa Betawi ini. Ya enggak sih. Enggak, bukan bahasa Jawa. Ya artinya bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Itu kan. Nah, tentu ketika kita menjalani tugas kita sebagai khalifah, di situ ada tugas-tugas oleh Allah yang tersematkan dan wajib dilakukan oleh sosok manusia itu sendiri. Yang paling inti apa manfaatnya adalah memberikan manfaat ke seluas-luasnya, mengelola alam semesta ini untuk bermanfaat bagi kehidupannya. Karena sesungguhnya alam semesta ini sudah Allah tundukkan kepada manusia. Maka makna untuk manunggaling kaula Gusti itu adalah seharusnya manusia itu sendiri yang meleburkan diri dengan hukum-hukum Allah. Betul. Dengan hukum-hukum Allah, di mana tugasnya memang seharusnya meleburkan diri sebagai khalifah itu, bukan dalam kehendak diri sendiri, bukan kehendak nafsunya, tetapi betul-betul menjadi walinya Allah di muka bumi ini, mengelola secara maksimal, lalu betul-betul mengelola alam termasuk dirinya, diproteksi menjadi yang bermanfaat bagi manusia. Karena Allah tidak pernah memudaratkan. Allah selalu memberikan kemanfaatan. Nah ini nanti bersinggungan dengan ayat-ayat yang lain. Bahwa Allah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa itu semuanya adalah kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Dan bahkan Allah juga sudah bersumpah seluruhnya ini telah Allah tundukkan kepada manusia. Wasakhara lakumus syamsa wal wasakhara. Di samping itu walaqad karramna bani adama. Itu apa artinya kalau tidak meleburkan diri dengan hukum-hukum Allah? Nah sayangnya justru kita menarik diri dari itu dan menyendiri di dalam tempat yang sepi dan sunyi, mengusahakan bahwa Allah lah yang melebur pada dirinya sendiri. Sehingga cerita Jawa itu, wali-walian itu kalau ditanya siapa, misalkan Ustadz Fawas, mana Ustadz Fawas? Ustadz Fawas tidak ada, yang ada adalah Allah. Ini adalah suatu makna. Dan itu pun kisah itu palsu ya. Kisah yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar itu adalah kepalsuan, kedustaan yang padahal tidak begitu. Ya kalau bahasa tadi kan manunggaling artinya kan menyatu. Kaulo hambanya dengan Allah. Dan hakikat orang
yang hidupnya sejalan, seiring di bawah frame atau di bawah naungan pandu Al-Quran, itu berarti dia manunggaling kaulo Gusti. Dia menyatu dengan Allah dan alam semesta yang Allah sudah tetapkan dalam hukum-hukum Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipaham oleh pemirsa dan pendengar semua, Dan insyaallah. tidak usah dicari-cari artinya lagi sebetulnya. Dengan sendirinya tatkala seorang insan merealisasikan hukum-hukum Allah, itu maknanya manunggal. Baik. Dengan Allah. Baik, jadi Baik. pertemuan selanjutnya tentang para wali ya. Insyaallah taala. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Sama-sama. Afwan, terima kasih Ustaz Awas. Jazakumullah khair. Monggo dengan kesimpulan dan doa penutup Baik, majelis. kesimpulannya adalah ketika kita membaca tentang sifat-sifat Allah, baik dalam nas Al-Quran maupun hadis baginda Nabi, maka kembalikan pemahamannya sesuai dengan dasar dan standar yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, yaitu mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat agar terselamatkan dari pemahaman yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. Akhila atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra bir ridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syarafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jumpa kita di siang hari ini dalam kajian kitab Manhajus Salaf karangan Profesor Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki, penjelasan para ulama salaf berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Saya Abi Agus mohon undur diri ditemani Ondi dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.